Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bu Fitri sore ini? Alhamdulillah sehat Pak Edi. Ya, Gimana Pak Edi, sehat? ya, alhamdulillah saya juga sehat juga. Sebelumnya ini Bu, saya mau minta waktu 15 menit untuk ngobrol dengan Ibu, bisa ya? Bisa, boleh. Perkenalkan dulu, saya Edi Biono dari SMA Islam Nurul Fikri Boarding School. Jadi ingin melakukan coaching yang berbasis perencanaan. Mungkin Ibu bisa diberikan perkenalan singkat dulu, Bu. Oke, siap. Izin menjawab ya Pak. Ya. Perkenalkan, nama saya Fitriani. Saya dari instansi SMAN 1 Keragilan. Saya selaku coach yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari coach. Ya. Silakan Pak Edi. Ya, terima kasih. Jadi Ibu dari SMA Negeri 1 Keragilan ya? Ya, betul Pak. Di sana mengajar apa, Bu? Saya mengampu mapel ekonomi, Pak. Ya. Kemudian selain itu ada amanah tambahan, tugas tambahan selain mengajarnya? Ya, saya diamanahi untuk membantu di pondok pesantren yang punya saudara, Pak. Di pondok pesantren Quran di dekat kampung saya. Kebetulan punya saudara. Ya. Nah, kembali nih, kalau yang di SMA sendiri itu selain mengajar ada aktivitas lain nggak? Tugas lain selain mengajar gitu? Ya. Kebetulan saya diamanahi lagi menjadi wali kelas, Pak. Wali kelas dan guru pembimbing KSN Mapel Ekonomi. Ya, di wali kelas ya, Bu ya. Jadi Ya, berarti betul. juga mengontrol kelas juga ya? Ya, ini tugas yang sangat luar biasa sekali, Pak. Kebetulan saya memegang kelas yang anak-anaknya luar biasa hebat, luar biasa Ya. memiliki karakter yang cukup dengan kesabaran tinggi. Saya megang anak-anak IPS, Pak, Oh, iya, ya. Iya, yang identik dengan hal-hal yang kurang enak didengar buat anak IPS itu. ya, ya, sebagai wali kelas, kira-kira capaian apa yang ingin Ibu kembangkan dalam 3 bulan ke depan untuk kelas Ibu? Iya, pastinya yang paling utama adalah kedisiplinan ya Pak ya. Karena kedisiplinan di sini peserta didik saya masih banyak yang belum amanah, mulai dari absensi, mulai dari kehadiran, dan bahkan hal yang terkecil, datang ke sekolah tidak tepat waktu, seperti itu Pak. Ini tugas saya ke depannya mengurangi yang alpa, mengurangi yang terlambat datang ke sekolah, dan mengurangi hal-hal negatif tentang anak-anak IPS. Seperti itu. Ya, jadi kata kuncinya yaitu kedisiplinan ya, Bu ya. Ya, Jadi bagaimana anak-anak lebih disiplin gitu ya. ya betul Pak. Terutama dalam hal tadi kehadiran, kemudian untuk mengurangi kehadiran gitu ya, Bu ya. Ya, Kemudian kira-kira untuk mengukur, jadi selama 3 bulan kan untuk mengetahui, untuk meningkatkan kedisiplinan gitu ya, Bu ya. ya. Kemudian untuk mengukur bahwa anak-anak itu sudah disiplin selama 3 bulan, apa capaiannya, Bu? Capaian yang diharapkan. Ya. Harapannya seperti ini ya Pak. Ketika 1 bulan pertama
mungkin sebelumnya ya, sebelum itu saya merencanakan untuk mengurangi, meminimalisasi undisipliner dari siswa saya tersebut ya, yang tadinya di angka 30%, mungkin bulan ke-1 25%, bulan kedua 20% dikuranginya, dan bulan ketiga sampai ke 0%, seperti itu Pak. Ya. Maksudnya itu yang persentase tadi, persentase apa Bu yang maksudnya? Persentase kehadiran, kedatangan tepat waktu Pak. Oh gitu ya, jadi yang Tepat tepat waktu dan absensi Pak. Jadi bulan pertama yang hadir tepat waktu atau yang Ya, tidak hadir tepat waktu itu 25% gitu ya. 25%, ya. Dan bulan keduanya turun menjadi 20%. Kemudian Nah, bulan ketiga 0%. 0%. Harapannya seperti itu, Pak. Ya. Karena ini ya, Pak. Kenapa saya mengangkat topik dan tema seperti ini? Karena di lingkungan sekolah saya ini tadinya awalnya perkampungan, Pak, perkampungan yang sepi lah tadinya ya. Belum ada sekolahan. Jadi masih dalam satu kecamatan tuh sekolahan tuh satu. Bahkan SMA-nya wilayah Keragilan harus ke SMA Ciruas. Ya. Jadi yang tadinya keadaan struktur sosial masyarakat tuh memang masih kurang ya. Akhirnya dengan adanya sekolahan ini dan dengan adanya perubahan-perubahan di lingkungan, banyak sekali perumahan, banyak sekali pendatang-pendatang, mungkin secara tidak langsung anak-anak peserta didik ini memiliki karakter yang bercampur aduk, istilahnya terkontaminasi lah dengan keadaan dan lingkungan, seperti itu Pak. Sehingga membuat mereka menjadi dan bersikap tidak tepat waktu, undisipliner seperti ini. Kalau yang sekarang itu yang hadir tidak tepat waktu itu kisaran berapa Bu? Yang sebelum dilakukan tindakan ini? Kalau yang menurut penelitian kemarin, yang tidak hadir murni tidak datang ke sekolah 10%. Yang tidak murni datang ke sekolah tapi tidak sampai ke sekolah Pak, nongkrong, itu hampir 10%, jadi 20% tuh. Kemudian ditambah dengan yang sakit, jadi 30%. Seperti itu Pak. Ibu yakin ya dengan program ini akan meningkat dari bulan pertama yang tidak hadir 25%, 20%, kemudian 0%, Ibu yakin? Dengan harapan sih yakin-yakinnya Pak, karena di sini juga sudah mulai memberikan punishment apabila anak-anak yang tidak datang atau terlambat, kita berikan punishment dalam bentuk bukan kekerasan atau bukan yang lainnya. Kita punishment yang mengarahkan mereka, mengantarkan mereka ke dalam hal-hal yang positif, yang membangun, seperti itu Pak. Kalau dengan anak sendiri, itu pernah dilakukan diskusi nggak Bu? Jadi bagaimana cara menyelesaikan permasalahan ini? Pernah Pak. Kami pernah, ya nggak pernah sih, memang sering ya Pak. Setiap kali sebulan sekali kita adakan tracking report Pak. Tracking report kehadiran, kedatangan ke sekolah juga saya selalu tracking report kepada anak-anak. Kemudian share jumlah atau siapa yang tidak masuk hari ini, selalu tracking report untuk report harian dan report bulanan, seperti itu Pak. Saya kembali ke yang tadi ya, jadi reward dan punishment tadi. Kira-kira pemberian reward dan punishment itu sesuai dengan memerdekakan anak nggak itu Bu? Kalau memerdekakan sih Pak, artinya mereka tidak
Ya memerdekakan Pak, karena mereka diberi kesempatan untuk menjadi dirinya sendiri, gitu, seperti itu. Ya. Apakah Ibu pernah melakukan coaching kepada anak? Pernah Gitu? Pak, Pernah ya? sering Pak, sering. Ya. Ya, pertanyaan terakhir ini, Bu. Apalagi saya selaku wali kelas, secara tugas memang wali kelas itu adalah orang tua ya, orang tua kedua murid di sekolah setelah orang tuanya di rumah. Jadi setiap kali ada sesuatu hal atau masalah, saya selalu mengadakan coaching Pak dengan mereka atau dengan anak yang bermasalah. Ya, setelah coaching itu gimana Bu? Ada perubahannya? Dengan Anak itu menjadi saya berusaha keras, saya lihat tumbuh perubahannya dari hari ke hari. Saya kontrol terus, saya pantau. Alhamdulillah ada perubahan. ya. Jadi saya merasakan sendiri ya. Jadi kerja Ibu itu cukup berat ya. Jadi tapi dengan Berat sekali Pak. apa? Bahkan ini kan hari ini ada pesantren kilat nih Pak. Anak laki-laki 11 orang tidak masuk. Ini sementara saya lagi sibuk seperti ini. Jadi ini wah tugas berat tambahan lagi nih. Bagaimana ini? Iya. Jadi harapannya ketika coaching itu dilaksanakan, apalagi kita mendapat ilmu baru dari coaching gitu ya. Jadi Ya. coaching yang jadi lebih bagus sehingga nanti anak itu lebih menyadari dirinya sendiri, Bertanggung jawab ya. tanggung jawab karena merasa dilibatkan kan. Iya betul. Bertanggung jawab sehingga berhasil gitu ya Bu ya. Iya ya. Kemudian satu lagi pertanyaan Ibu. Jadi agar program Ibu yaitu berkaitan dengan kedisiplinan siswa itu berhasil dan nanti keberhasilan itu kan harus dipertahankan itu ya Bu ya. Dan sampai sekarang berhasil kemudian nanti kembali lagi. Berarti Ibu perlu dukungan. Kira-kira dukungan siapa saja Bu? Ya. Dari semua yang Bapak tanyakan tadi, memang tidak semuanya saya yang handle pekerjaannya, Pak. Saya juga butuh rekan sejawat saya untuk membantu pekerjaan saya. Di antaranya ada guru BK, bimbingan konseling, kemudian ada wakil kepala sekolah bagian kesiswaan, kemudian dibantu dengan guru-guru yang masuk di kelas saya, ya guru-guru mata pelajaran yang sesuai dengan jadwal, kemudian memantau perubahan dan perkembangan kelas saya, Pak. Seperti itu, Pak. Ya, jadi banyak yang mendukung ya Bu ya. Semuanya mendukung. Banyak sekali, Pak. Ya. Kira-kira apa bentuk dukungan itu Bu? Baik dukungan moral maupun non moral ya Pak pastinya. Selalu mensupport, selalu memberi memberi solusi apabila ada murid atau siswa saya di kelas yang bermasalah seperti itu Pak. Ya. Atau bahkan menyelesaikan bersama-sama seperti itu Pak. Ya, ini program itu udah bagus gitu ya. Jadi udah jelas berkaitan dengan kedisiplinan. Kemudian capaiannya juga sudah jelas. Jadi dari 25 menjadi 20, kemudian menjadi 0% keterlambatan. Kemudian juga tadi juga sudah ada untuk mengembangkan itu sudah disampaikan Ibu, termasuk yang memberi dukungan juga sudah disampaikan gitu ya. Jadi saya juga ikut mendoakan semoga itu bisa berjalan dengan baik. Kemudian yang terakhir kira-kira komitmen seperti apa itu Bu yang akan Ibu lakukan agar ini memang berjalan dengan baik sesuai dengan rencana? Yang pertama saya istiqomah ya
pastinya ya, istiqomah dengan program saya ini ya. Kemudian yang kedua, berdoa, selalu berdoa sama Allah supaya diberi kekuatan, kesabaran dalam menjalankan tugas ini, dalam menjalankan amanah ini. Yang ketiga, yang pastinya saya harus terjun langsung ke lapangan. Artinya memantau terus, mengontrol dan meng-cross check kelas saya seperti itu, Pak. Dan Ya. mengadakan tracking report setiap minggu atau setiap bulan seperti itu. Ya, terima kasih Bu. Kemungkinan kalau misalkan 3 bulan lagi kita ingin ngobrol lagi untuk melihat pencapaiannya, bisa Bu? Siap, silakan Pak. Oh, ya. Dengan suka. Ya. Ya, terima kasih Bu untuk pertemuan kali ini kita cukupkan ya Bu. Terima kasih atas Ya Pak. perhatiannya. Sama-sama Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.